Alhamdulillah, Alhamdulillahil munfaridi bil mulki fa ilaihi muntahat talabati war raghabat ar-rafi ba'da khalqihi ala ba'din darajat alladhi mayyaza bainal khabisi wat tayyib bid dalailil wadihatil bayyinat al-hakamil adli fala yadhlimu mithqala dharratin fil ardi was samawati ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin akhlasa fillahi bil aqwali wal a'mali wan niyyat ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah syahadatan wa huwa dzul asma'il husna was sifat wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه وخليله المبعوث بالآيات الواضحات والحجة النيرات اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الهمم العاليات وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله ولعلكم ترحمون اتقوا الله ولعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا إن للمتقين مفازا معاشر المسلمين sidang jamaah Jum'ah yang senantiasa selalu mudah-mudahan mendapatkan ma'unah maghfirah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik kesempatan di saat ini, detik ini, di siang ini, di hari yang mulia ini, yakni afdalul ayyam yaumul jum'ah, pada saat ini marilah kita bersama-sama muhasabatun nafs, introspeksi diri, yang mana di saat ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikatnya dan secara syariatnya. Kita bisa melangkahkan kedua kaki kita di tempat yang mulia ini, yakni menjalankan salat Jum'ah berjamaah sesuai syariat yang telah diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara marilah kita mensyukuri atas nikmat karunia yang agung, yang besar, yang tiada bandingannya, yakni kita masih diberikan oleh Allah, dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam relung hati kita tertanam iman, dan di dalam jasad kita masih bisa mengamalkan amalan-amalan agama sesuai syariatnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya hidup dan berkehidupan di dunia yang fana ini tidak ada secara hakikatnya bahwasanya kejayaan, kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan dalam hidup dan berkehidupan manusia yang beriman, beramal agama, itu tidak ada lain kecuali hanya melakukan dan mengamalkan sesuai norma-norma agama, dan tidak ada lain kecuali terletak di dalam iman dan amal agama secara sempurna. Kenapa begitu? Bukan hanya hiruk pikuk kehidupan kemewahan yang ada di dunia ini,
yang menurut akal manusia itu kebahagiaan. Namun sebaliknya, kebahagiaan secara hakiki, kesejahteraan, ketentraman secara hakiki itu terletak dalam iman dan melakukan amalan agama secara sempurna, mengikuti sesuai norma-norma syariat yang telah diajarkan oleh Allah dalam ayat suci, mengikuti, menjalankan sesuai norma-norma agama yang telah dipesankan secara sunnah-sunnah nubuah oleh Rasulnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hidup dan berkehidupan di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan peringatan dan memberikan kiasan dalam salah satu ayatnya. Diumpamakan, diibaratkan orang hidup ini adalah suatu perdagangan, yang mana perdagangan dilakukan dengan mengikuti syariat-syariat nubuwah, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah, pendidikan dalam ayat suci Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu mau saya tunjukkan kepada kamu sekalian bahwasanya perdagangan yang akan menyelamatkan kamu sekalian dari adab yang sangat pedih? Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang ada yang pengusaha yang berdagang, mereka dalam benak pikirannya ketika melangkahkan kakinya di tempat-tempat perdagangannya, baik yang pergi ke pasar atau mungkin di tempat-tempat usahanya, mereka pasti tidak ada lain yang diharapkan kecuali hanya perdagangannya akan mendapatkan keberuntungan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kiasan ibarat dalam ayatnya bahwasanya manusia hidup dan berkehidupan di dunia ini hakikatnya yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia ini tidak disuruh apa-apa kecuali menghamba, taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dalam ayatnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak ada aku ciptakan bahwasanya dari makhluk yang berjenis dari bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, menghamba, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kembali lagi kepada ayatnya tadi yang memberikan kiasan bahwasanya orang-orang yang beriman di dalam hidup dan berkehidupannya melakukan amalan-amalan agamanya itu dikiaskan sebagai laksana orang yang berdagang. Maksudnya bahwasanya yang pertama tadi ayat tersebut menerangkan hidup dan berkehidupan manusia asli dari penciptaan sang Rabb-nya itu disuruh taat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini yang memberikan kiasan ibarat terjadinya bahwasanya manusia yang beriman itu laksana orang yang berdagang, yang akan perdagangan tersebut menyelamatkan dari siksa azab yang pedih. Maksud dari tafsir kajian ayat tersebut bahwasanya manusia kalau kepingin selamat dari siksa azab yang sangat pedih, mereka harus mencari keberuntungan. Dan keberuntungannya apa di balik hidup dan berkehidupan manusia? Harus melakukan, memperbanyak amalan-amalan ibadah sesuai syariatnya yang didasari, dipondasi dengan dasar iman dalam sanubarinya. Seterusnya ayat tersebut memberikan pelajaran dan memberikan penjelasan
Apa di balik perdagangan bagi orang-orang yang beriman untuk menyelamatkan dari siksa azab yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Caranya, syaratnya yang pertama untuk memberikan keberuntungan dari perdagangan kamu sekalian, atau artinya secara lahiriahnya menyelamatkan kamu dari siksa azab yang sangat pedih, yakni mencari keberuntungan supaya tidak bangkrut atau terjerumus atau masuk dalam jurang. Syaratnya yakni tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah. Berimanlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul. Maksud dalam keimanan tersebut bukan sekedar diucapkan dengan lisan aku beriman, tapi diyakini dalam qalbun salim, hatinya secara ikhlas. Diyakini dalam qalbun salim, hatinya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Allah dalam ayat-ayat sucinya, dipesankan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya yang telah disampaikan, dicatat para sahabat, para tabi'in tabi'at, para ulama, para aulia yang sesuai sanad-sanad keilmuannya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya orang tersebut hidup dan berkehidupan itu akan mendapatkan keberuntungan atau diberikan keselamatan dari sengatan siksa azab yang pedih. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kamu sekalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kamu pada saat nasibnya dititipi dengan harta benda kekayaan, jangan terlupa dan terlenakan. Arahkan, tasarufkan, infakkan, sedekahkan untuk sesuai di jalan Allah, sesuai norma-norma agama yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau merenung, muhasabah, introspeksi diri, mengkaji, memahami dan belajar bersama-sama, berusaha semaksimal mungkin dalam kondisi apapun untuk mempraktekkan dalam hidup dan berkehidupan kita, beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran dan mengingatkan supaya umatnya tetap menjadi umat yang mulia, selamat dari dalam hidup dan berkehidupannya, baik urusan agama, dunia dan sampai akhiratnya. Kata Nabi dalam salah satu pesan sucinya, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghuka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Ambil bagianlah dari 5 perkara, dalam kesempatan 5 perkara tersebut sebelum datangnya 5 perkara yang lain yang bersebalikan. Yakni yang pertama, di saat syababaka qabla haram, di saat usia muda kamu jangan terlupa dan terlenakan. Hanya dibuat duduk-duduk, kongkau-kongkau atau foya-foya, terlupakan bahwasanya masa muda itu pasti dan pasti akan datang saat masa tua kamu. Kesempatan di masa usia muda kamu yang diberikan kesehatan gagah, sempurna, melangkahkan kaki bisa kemana-mana, bisa berpikir secara cerdas. Tapi jangan lupa dan terlena, masa muda kamu itu ada batas finishnya, yang mana
pasti akan datang saat nanti masa tua kamu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Di saat kamu diberikan kesehatan, kemampuan, sehat jasmani dan rohani, bahkan khususnya sehat akal berpikir kamu, maka pergunakanlah di saat diberikan titipan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau baginda Rasul saking sangat cinta dan sayangnya kepada umatnya memberikan peringatan, ambillah kesempatan di saat sehat kamu yang dititipkan di jasad kamu sebelum datangnya saat sakit kamu. Karena yang namanya sehat tidak diharapkan pasti akan mengikuti. Begitu juga sebaliknya, yang namanya sakit datangnya tidak ada janjian terhadap setiap individu manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Pada saat nasib kamu dititipi harta benda, kekayaan melimpah ruah, jangan lupa dan terlena semua itu titipan yang melewati, yang akan nanti kelak bisa memberikan kemuliaan dalam hidup kamu di saat kehidupan di dunia dalam urusan agama, terlebih sampai nanti di akhiratnya. Kalau kamu dititipi kekayaan, kemuliaan, harta benda, kamu pergunakan sesuai norma-norma agama, sesuai norma yang telah disyariatkan, dipesankan, diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara bersedekah, berinfak di titik-titik yang dimanapun kamu bertemu dan kamu temui, yang mana ketika di surau-surau masjid-masjid pendidikan atau tempat-tempat orang yang fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, maka ingatlah baginda Rasul memberikan arahan bahwasanya harta benda yang kamu sedekahkan itu seperti laksana kamu menanam satu biji pohon, yang mana itu akan tumbuh pepohonan dan ranting-rantingnya di balik pohon dan ranting-ranting tersebut akan berbuah di setiap ranting, sesuai dalam ayatnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamasal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Diumpamakan dari infak sedekah kamu itu laksana kamu menanam satu biji, yang mana satu biji itu akan tumbuh satu pepohonan itu akan tumbuh ranting-ranting, dan ranting-ranting itu akan berbuah di setiap rantingnya minimal dari 7 buah, dan akan seterusnya berlipat ganda. Yang melipat gandakan bukan manusia, bukan bawahannya, tapi yang melipat gandakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dari segala-galanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwasanya pesan pendidikan moral dari baginda Rasul, wa faragaka qabla syughlik. Ambil kesempatan di saat kamu punya kesempatan sebelum datangnya kesibukan kamu. Jangan dibuat alasan, aku dalam kondisi saat masih sibuk sehingga aku tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga aku tidak bisa melakukan suatu amalan-amalan sunnah nubuwah, baik sholat rawatib, sholat sunnah, ataupun berzikir dan lain sebagainya, membaca sholawat. Maka dimanapun kamu, kalau didasari dengan iman dan amal agama, sesibuk apapun, dalam kondisi bagaimanapun sosial kehidupan kamu diniatkan akan dicatat oleh Allah kalau diniatkan sesuai norma-norma agama, dan pencatatan itu bukan akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kelak akan kau petik kembali di sisi sang Robnya di surganya Allah nanti. Yang terakhir, wahayataka qabla mautik. Ambil bagianlah di saat hidup kamu sebelum datangnya ajal kematian kamu, baik yang tua, yang muda, kaya, miskin, laki, perempuan.
Jangan menganggap ajal kematian itu menunggu usia tua. Jangan kau pikir ajal kematian itu menunggu di saat nanti aku usia akan 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ataupun 100 tahun. Bahwasanya ajal kematian akan menghampiri setiap individu yang bernyawa, khususnya manusia. Tidak ada yang namanya negosiasi, aku belakangan ataupun nanti tetangga kanan kiri akan dikedepankan. Dalam ayatnya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya yang namanya ajal kematian akan menghampiri setiap individu dimanapun kamu berada. Maka marilah kita merenung, muhasabah, berusaha semaksimal mungkin minta petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, hidup dan berkehidupan kita, hembusan nafas yang keluar dari mulut dan hidung kita, pandangan dari kedua kelopak mata kita, pendengaran dari kedua telinga kita, marilah kita bersama-sama saling memberikan wasiat tentang kebenaran, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, dan saling merenung, muhasabah, meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita menghamba kepada sang Rabbnya Allah Subhanahu wa taala, supaya kita, langkah-langkah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemuliaan sampai ajal kematian kita, mendapatkan husnul khatimah, dan nanti kelak di saat alam kebangkitan dan menghadap sang Rabbnya, kita tetap menjadi makhluk yang mulia sesuai penciptaannya dan ditempatkan tempat yang mulia fi jannatin na'im a'la illiyin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi biyadihi izzatul Islam wal muslimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد فيا أيها المسلمون المؤمنون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ولعلكم ترحمون، اتقوا الله ولعلكم تفلحون. فقد قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. واعلموا أنه سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتأليما، ولم يزل قائلا أليما. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات وغافر الذنوب والخطيئات يا قاضي الحاجة. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة
wa fi buldani wilayati dairati Irak wa Palestina. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Wa fi hadhihi alwilayah ya Allah baldatan wa wilayatan wa qaryatan aminatan mutmainnatan birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar. Aqimis shalah.